Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para subscriber, followers dan para pecinta channel podcast Abdul Hamsuddin Kota Ampar dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Alhamdulillah, malam ini kami menghadiri acara pelantikan PWI seluruh wilayah Kecamatan Malang Raya. Dihadiri oleh Ketua Umum PWI Pusat, Mus Abbas Butet, Doktor, terus alhamdulillah juga hadir bersama kita di acara tadi Kiai Bang Haji Roma Irama, dan sudah menyampaikan pesan-pesan nasihat kebangsaan untuk masa depan pergerakan PWI. Kami tambahkan Gus dalam disclaimer pertemuan ini, PWI, teman-teman PWI yang sudah dilantik maupun yang baru dilantik atau yang akan dilantik. Gus Khairi tadi Ketua Laskar menyampaikan, ya sebenarnya agak ekstrim sih, tapi itu memang luar biasa. Jadikanlah PWI istri kedua. Sampai belanjanya juga disebut. Berarti bener gini yang sampai nanti. Bener, iya. Kenapa? PWI ini adalah pergerakan Wali Songo Indonesia. Itu Gus, iya. Kenapa? Wali Songo ini adalah simbol agama bagi Nusantara. Dan Wali Songo adalah gerakan yang mengislamkan Nusantara. Dan Wali Songo adalah gerakan wali dan kewalian beliau itu diakui oleh dunia. Bahkan ya, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, guru saya, dan juga Sayyid Abbas, itu setiap tawassul yang disebut oleh beliau ialah Wali Songo dan 7 wali yang di Maghrib. Saya sampai hafal itu. Jadi setelah menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani, summa ila arwah awliya at-tis'ah wa sab'ati rijal fil Maghrib, itu dalam tawassul. Bukan wali-wali tarim, bukan, nggak disebut wali-wali tarim atau wali-wali yang mana. Berarti saya menyimpulkan bahwa kota wali di dunia ini adalah 2. Yang pertama ya Indonesia, dan yang kedua ialah Maghrib. Tapi betapa bahagianya kita orang-orang Nusantara ini, karena Indonesia adalah 9, sedangkan di Maghrib hanya 7. Berarti kota negara paling banyak walinya ialah negara kita yang kita cintai. Oleh karena itu, para pejuang Wali Songo Indonesia, tingkatkan semangat kalian semua untuk berjuang mengawal para aulia at-tis'ah. Ini adalah bentuk pengabdian khidmah kita kepada para Wali Songo untuk melestarikan dakwah-dakwah beliau yang notabene atau berbasis rahmatan lil alamin, dan juga pengabdian kepada beliau di dalam berkhidmat untuk mengawal dan menjaga sejarah-sejarah beliau yang mengislamkan Nusantara. Ini adalah di samping saya beliau Ketua PWI Jatim gitu. Ini yang tidak asing lagi, Sayyid Zulfikar, yang suaranya luar biasa. Monggo Gus, barangkali ada yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, malam ini malam yang penuh barokah. Allah menentukan dan menakdirkan kita bertemu, dan ini suatu keistimewaan. Sulit kalau tidak ditemukan oleh Allah antara Madura dengan Jawa, tapi dalam satu ikatan mahabbah ke aulia tis'ah. Cuma saya nggak banyak yang saya sampaikan. Setiap perjuangan kan pasti ada rintangan. Janganlah takut untuk menyampaikan sesuatu yang benar, untuk memperbaiki sesuatu yang salah. Karena kadang di akhir zaman itu orang takut menyampaikan sesuatu yang benar karena
ikut dimusuhi oleh orang yang salah gitu. Lah, pesan yang terakhir menurut saya nggak begitu banyak. Bekerjalah untuk PWI LS. Jangan bekerja di PWI LS. Itu aja. Karena banyak orang itu memanfaatkan organisasi untuk mencari keuntungan, mencari panggung, mencari terkenal. Tapi kita berjuang memang untuk ini, untuk bangsa, untuk agama dan negara. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Semoga yang dilantik itu nanti betul-betul berjuang lillahi ta'ala. Amin, amin, amin. Terima kasih bisa silaturahmi ketemu Sajid panjenengan mungkin sama Allah diberi kemudahan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Zulfikar. Rencang-rencang. Pesan-pesan hikmah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini hanya rasa syukur yang paling dalam yang saya ucapkan. Saya senang, harus begitu. Masker harus begitu. saya bahagia bertemu dengan teman-teman seperjuangan di PWI LS ini yang sebenarnya kita semua ini secara tidak langsung ini saya ya. Sepertinya Allah sudah mempererat silaturahim kita. Yang saya pernah berpikir sepertinya kakek buyut kita dulu mungkin pernah juga dipertemukan seperti itu. Saya yakin seperti itu. Jadi saya sangat-sangat bahagia malam ini. Memang seperti yang disampaikan oleh Kiai Rizal tadi itu, ini perjuangan, pasti banyak rintangan. Dan saya termasuk yang pertama kali mengalami rintangan itu. Banyak yang nggak suka, banyak yang musuhin saya, ngancam saya dan lain sebagainya. Tapi saya selalu minta sama Allah, ya Allah, semua ini yang menggerakkan adalah Engkau. Saya tidak punya niatan yang macam-macam. Saya hanya seorang santri, bukan orang alim, bukan ulama, yang mencoba mengkritisi seseorang, bahkan sebuah entitas yang mengatakan bahwa bla 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 bla, ternyata kok beda dengan keilmuan yang pernah saya pelajari. Terus kemudian saya lihat lagi entitas ini mengatakan sejarah ini kok beda dengan yang pernah saya ketahui. Sejarah bangsa, sejarah Nahdlatul Ulama. Ini yang menjadi prihatin bagi saya, yang akhirnya saya mencoba untuk mengkritisi. Tapi bukan jawaban. Ketika saya mengkritisi, saya dibilang iblis mana? Ya. Masya Allah. Yang bikin saya kaget lagi, wong saya ini hanya sekedar mengkanter postingan dari kelompok mereka di sebuah media sosial. Ya seharusnya kalau kita misalnya pernah menempuh pendidikan di pesantren atau di kampus, ya seharusnya kan dijawab dengan ilmiah gitu loh. Islam itu tidak anti kritik. Tapi ketika ada yang sesuatu yang salah, kita punya hak bahkan kewajiban untuk saling mengingatkan. Wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Betul. Kita seorang muslim kan? Kita seorang santri. Ya mengingatkan, menasehati itu diperbolehkan. Ketika kita oke lah menurut mereka salah, ya bantahlah dengan hujah, dengan argumen yang pas.
Ya, ada kok videonya nih, yang mengatakan satu fulan yang bodoh lebih mulia. Ya, banyak sekali. Iya. Tadi yang disampaikan oleh Syarif Abbas juga pas sekali ya, sangat-sangat luar biasa sekali. Ketika disinggung soal ilmu, Nahdlatul Ulama ini nggak bisa dipisahkan dengan apa yang disebut dengan ilmu. Isinya ya kiai-kiai semua. Tapi ketika ada statement yang mengatakan satu Habib yang bodoh, ditambahin lagi ahli maksiat, ahli zina, kakinya gila sekali itu, jauh lebih mulia dibandingkan 70 kiai yang kepala. ahli, Iya, kaki dibandingkan kepala sih. yang ahli ibadah, yang ambil kan itu. Ini nggak cocok sekali. Yang ironisnya ada kiai yang alim, bahkan tingkat di struktural sangat-sangat tinggi, kok malah tidak berpihak kepada orang-orang yang membela ilmu. Ada apa ini? Nah, makanya alhamdulillah dengan adanya PWI ini semuanya santri-santri, nahdliyin semuanya yang memiliki kepedulian. Jadi kita semua ini memiliki kepedulian. Dan saya yakin di sini bukan orang-orang yang ingin sesuatu apa, misalnya popularitas, jabatan, tidak. Hanya ingin berusaha menyelamatkan, bareng-bareng berjuang. Harapan saya, sebagaimana disampaikan oleh beliau tadi, yang namanya berjuang ya harus paham. Pasti banyak rintangan dan dibutuhkan pengorbanan. Betul. Jangan memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongan di PWI. Ya, harapan saya mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah semua. Mungkin tambahan dari kami, PWI LS ini memang ada tujuan maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Itu bagian dari hifdzuddin, itu adalah hifdzul irs, menjaga harga diri. Kita ini harga diri kita apa? Kebudayaan, sejarah yang diperjuangkan oleh para wali songo yang wajib kita lestarikan. Karena yang namanya sejarah, kebudayaan itu telah ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 dengan nomor 32, harus setiap anak bangsa, baik yang pejabat, TNI Polri-nya, masyarakat tokohnya, harus memelihara yang namanya kita punya budaya, kita punya sejarah, karena harga dan martabat negara adalah menjaga sejarah dan kebudayaan itu sendiri. Engkau menunggu untuk kedatanganku, bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang padamu selongan, sambutlah kedatanganku. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin hadirat, saya bangga bahagia mendengar sambutan dari Ketua PWI Pusat tadi. Karena kenapa? Saya sangat sejalan dengan beliau. Pertama, untuk mempertahankan akidah umat Islam
dan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang betul-betul teragenda secara TSN